Selamat pagi Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Warta Jemaat tanggal 28 Februari tahun 2021, Gereja Kristen Jawa Wonogiri. Majelis Jemaat GKJ Wonogiri mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu dan Saudara, jemaat dan tamu yang berkenan hadir dan mengambil bagian dalam ibadah minggu ini. Kiranya mendatangkan berkat sukacita dan damai sejahtera. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang berkepentingan dengan GKJ Wonogiri dapat menghubungi sekretariat gereja setelah ibadah ini atau pada hari jam kerja pukul 8.30 sampai 13.30 di kantor gereja. Dimohon tidak mengaktifkan handphone pada saat ibadah sedang berlangsung. Romawi 1, informasi pelayanan ibadah. Majelis menginformasikan putusan sidang pleno majelis tentang ibadah di gereja dalam masa pandemi COVID-19. Waktu ibadah mulai tanggal 17 Minggu 2021 dan minggu berikutnya akan dilayani satu kali sebagai berikut. Tanggal 7 Maret 2021 di Induk jam 7 dilayani oleh Bapak Pendeta Ambar Sulistiono. Pokok Kidul pukul 8 pagi oleh Bapak Sarto. Pepantan Timang jam 7 pagi oleh Bapak Umar Suparno. Pepantan Jatisobo jam 8 pagi oleh Bapak Suwianto. Adapun pengaturan ibadah dan teknis baik di induk maupun di pepantan di bawah petugas tanggung jawab majelis setempat, mematuhi protokol kesehatan dan pembatasan usia. Bagi jemaat yang tidak bisa beribadah di gereja, dihimbau untuk tetap beribadah di kelompok kecil dan keluarga masing-masing. Kiranya dapat dipahami dan dilaksanakan. Romawi 2, informasi. Sesuai program yang telah disetujui di sidang istimewa bahwa Majelis GKJ Wonogiri akan melaksanakan pembekalan calon majelis besok pada tanggal 11 Maret 2021. Jemaat dimohon mempersiapkan calon majelis. Romawi 3, kegiatan masa Paskah 2021. Minggu Prapaskah dimulai pada tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan 28 Maret 2021. Aksi puasa Paskah dimulai pada Rabu Abu tanggal 17 Februari 2021 dengan dibagikannya celengan yang telah disediakan oleh HBK dan diserahkan oleh ketua kelompok atau pepantan yang nantinya dikumpulkan di gereja pada saat ibadah Paskah tanggal 4 April 2021. Berikutnya persekutuan doa Prapaskah dimulai pada tanggal 22 sampai dengan 27 Maret 2021 pukul 17 atau jam 5 sore dengan pembagian petugas sebagai berikut. Tanggal 22 Maret 2021 ke kelompok Wonoboyo. Tanggal 23 Maret 2021 kelompok Nggerdu. Tanggal 24 Maret 2021 kelompok Cubluk Mbarusan. 25 Maret 2021 kelompok Kedungringin. 26 Maret 2021 kelompok Kaloran dan Donoharjo. 27 Maret 2021 kelompok Salak Sanggrahan. Teknis dan pelaksanaannya menyesuaikan situasi dan kondisi. Kegiatan ibadah Minggu Palmarum pada hari Minggu 28 Maret 2021 waktu jam 7 pagi. Ibadah Kamis Putih Nuansa Putih hari Kamis 1 April 2021 jam 18 atau jam 6 sore disiarkan secara live. Ibadah Jumat Agung Nuansa Hitam pada hari Jumat 2 April 2021 jam 7 pagi disiarkan secara live. Ibadah Sabtu Sunyi Nuansa Hitam pada hari Sabtu 3 April 2021 jam 19 atau jam 7 malam disiarkan secara live.
ibadah Paskah Nuansa Putih pada hari Minggu tanggal 4 April 2021. Tanggal 4 April 2021 jam 7 pagi disiarkan secara live dan mengumpulkan aksi puasa Paskah akan dilaksanakan untuk bantuan rehab GKJ Wonogiri Pepantan Jatisobo. Maaf, kita ulangi, tanggal Minggu 28 Maret 2021 dilanjutkan sarasehan pada jam 10 pagi. Dan juga pada hari Kamis Putih tiap kelompok mengirimkan 2 keluarga karena ada prosesi basuh kaki dilaksanakan secara dramatisasi. Berikutnya, kateksasi. Daftar peserta CD tahun 2021 sebagai berikut. VB Adunia Prasetyani dari Kaloran, Alberto Yohanes Kristianto dari Juba, Christian Novitaning Tias dari Indonesia, Excel Arya Wibowo dari Juba, Karla Cita Siahya dari Kedung Ringin, Kusumaning Ayu Chandra Dewi dari Kedung Ringin, Nadia Amelia Putri dari Kedung Ringin, Yirmia Agnes Natasya dari Indonesia, Syalum Aprinta Syahya Pradani dari Juba, Rakel Krasia Widianto dari Kedung Ringin, Yohanan Nindya dari Juba, Elsana Sasnia Wandana dari Kaloran. Kateksasi dilaksanakan setiap minggu pukul 11 siang, diharapkan membawa alat tulis dan buku PPAG GKJ. Selanjutnya, lumbung pangan. Lumbung pangan ada masukan minyak goreng 24 liter. Masih membuka kesempatan bagi jemaat yang ingin berbagi. Tuhan memberkati. Berikutnya persembahan tanggal 21 Februari 2021 sudah tertera di WJ, bisa melihat atau membaca sendiri-sendiri. Ulang tahun, Majelis dan Jemaat GKJ Wonogiri mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun seperti tersebut di bawah ini. Juga dapat membaca sendiri di Warta Jemaat. Majelis dan Jemaat GKJ Wonogiri mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan diberkati oleh Tuhan. Demikianlah Warta Jemaat hari Minggu ini. Majelis mengucapkan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Mohon umat untuk berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang pada Tuhan serta percaya bahwa Dialah yang layak kita puji dan sembah. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan kidung jemaat 381 yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih, yaitu Allah.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini, mari kita meneduhkan diri kita di dalam ibadah dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Berani percaya bukanlah hal yang mudah, terutama saat segala sesuatu seperti tidak mungkin lagi. Tetapi marilah kita belajar berani percaya seperti Abraham. Saat Tuhan memperhitungkan percayanya Abraham, ketika mengatakan bahwa jumlah keturunan Abraham seperti bintang di langit, meskipun seolah mustahil, karena saat itu dia sudah lanjut usia. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 68, bait yang pertama dan yang ketiga. Tahukah kamu jumlah bintang? Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia. Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Tahukah kamu jumlah anak di seluruh dunia? Bangun tidur tiap pagi dengan hati yang cerah. Allah Bapa dalam surga mengindahkan semuanya. Kau pun diindahkannya, kau pun diindahkannya. Saatnya kita diberi kesempatan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan di dalam kehidupan kita di sepanjang hari yang sudah kita lalui. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Mazmur pasal yang 14 ayat yang ke-1. Selanjutnya kita bersama akan mengakui segala dosa-dosa kita dengan menyatakan pengakuan dosa kita melalui Kidung Jemaat 333, bait yang pertama dan yang ketiga. Suaramu ku dengar.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita terima berita anugerah dari Tuhan. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerah-Nya. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihilah aku sesuai dengan janji-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita bersama nyatakan kesanggupan kita dan kebahagiaan kita akan berita anugerah ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 54, Tak Kita Menyerahkan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita teduhkan hati kita di dalam doa epiklese. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, di pagi hari yang indah pemberian-Mu saat ini, kami menaikkan syukur kami untuk pemeliharaan dan kasih setia-Mu di sepanjang kehidupan yang sudah kami jalani. Terlebih pagi ini, Engkau menghantarkan kaki kami dari rumah kami masing-masing, untuk sebagian dari kami boleh hadir di gereja, dan sebagian dari kami juga ada di rumah kami masing-masing saat ini, untuk mengikuti ibadah di Gereja Kristen Jawa Wonogiri. Kami mensyukuri setiap berkat yang Engkau berikan, yang melengkapkan kehidupan kami dan keluarga kami. Dan saat ini Tuhan, di pertengahan ibadah, kami hendak mendengarkan kebenaran sabda Tuhan. Untuk itu Tuhan, sucikanlah hati dan pikiran kami. Jernihkanlah sehingga kami boleh mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu melalui terkabarkannya firman-Mu pagi ini. Lidah dan mulut yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran sabda Tuhan, kiranya Tuhan sucikan, sehingga apa yang tersampaikan hanya karena kehendak Tuhan semata. Kami serahkan Tuhan pelayanan firman pada kesempatan pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, baik yang hadir di gereja ataupun juga yang mengikuti ibadah
dari rumah masing-masing. Pada kesempatan pagi hari ini, kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Secara leksionaris, bacaan kita ada beberapa bagian. Bacaan yang pertama terambil dari Kejadian 17, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7, dilanjutkan ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Mazmur tanggapannya adalah Mazmur 22 ayat 23 sampai yang ke-32. Bacaan kedua terambil dari Roma pasal 4 ayat 13 sampai dengan yang ke-25. Bacaan-bacaan ini secara paralel menceritakan tentang bagaimana iman dari Abraham. Dan bacaan Injil kita pagi hari ini terambil dari Markus 8 ayat 31 sampai dengan 38. Saya akan bacakan untuk kita sekalian bacaan Injil dari Markus 8 ayat yang ke-31 sampai 38. Yang demikian firman Tuhan. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Nyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, yang berbahagia adalah kita sekalian yang mau mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan keseharian kita. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom anak-anakku sekalian yang ada di rumah dan juga yang saat ini mungkin ada yang hadir di gereja. Sungguh kita mensyukuri berkat Tuhan bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk beribadah di dalam ibadah Minggu Prapaskah yang kedua. Hari ini kita beribadah dengan menggunakan satu pokok renungan dalam judul Berani Percaya. Tema dari masa Paskah tahun ini adalah menjadi manusia Paskah. Sebuah hal yang diungkapkan sebagai bagian bagaimana seseorang menjalani kehidupan dalam masa-masa Paskah ini
menghayati dan menghidupinya, dan kemudian setelah itu menjadi manusia Paskah, manusia yang sungguh-sungguh terinspirasi oleh kebangkitan Kristus di dalam kehidupannya, yang kemudian menaruh percaya bahwa sepanjang hidupnya tidak akan pernah ditinggalkan oleh Kristus Yesus yang sudah bangkit mengalahkan maut. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, serta saudara-saudara yang juga mengasihi Kristus, ibadah kita saat ini di dalam payung judul Berani Percaya. Dua hal yang diungkapkan di situ adalah berani dan percaya. Berani adalah satu ungkapan kemantapan hati yang menurut KBBI adalah sebuah rasa percaya diri untuk melakukan sesuatu. Percaya kita yakini sebagai bagian yang sungguh-sungguh itu sama seperti iman, yang diyakini dan mengalami penguatan hari lepas hari di dalam pengalaman kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita yang pertama terambil dari Kejadian pasal 17 tentang janji Allah kepada Abraham. Ini adalah bagian dari janji Allah yang ketiga. Janji Allah yang pertama adalah ketika Allah menjanjikan kepada Abraham sebuah tempat untuk tempat tinggal Abraham. Janji yang kedua adalah bagaimana kemudian ketika Allah menjanjikan tentang Abraham yang akan menjadi bapa segala bangsa. Dan janji yang ketiga adalah ketika Allah menjanjikan kepada Abraham bagaimana Abraham akan memperoleh keturunan meskipun Abraham sudah berusia 99 tahun dan istrinya Sarah berusia 90 tahun. Ungkapan ini mengungkapkan tentang bagaimana seorang Abraham bergumul di dalam sesuatu hal yang akan terjadi, bukan apa yang sudah terjadi. Ketika kita dikabari, oh Pak Jekek mau tindak ke GKJ Wonogiri, ra mungkin lagi masa pandemi kok, kayak lagi bar pelantikan. Ketika kita kemudian melihat ternyata benar Pak Jekek ada di GKJ Wonogiri, kita bisa percaya. Dan itu percaya bukan karena kita tahu sebelumnya bahwa kita percaya di awalnya, tetapi pasca kita membuktikannya. Lain dengan apa yang ada di dalam bacaan Alkitab ini. Abraham percaya akan sesuatu yang belum terjadi, dan itu akan terjadi pada suatu saat nanti. Berani percaya terhadap sesuatu yang sebenarnya belum terjadi, itu membutuhkan usaha, membutuhkan sebuah talenta, dan Allah katakan di dalam bacaan yang paralel, kalau kita ikuti bacaan-bacaan kita tadi, mulai dari pemazmur yang menyatakan bagaimana kesaksiannya tentang Abraham, yang penuh dengan percaya kepada Allah, menjalani kehidupannya dan disebut sebagai bapa orang percaya. Kemudian dalam bacaan Roma dinyatakan bahwa percaya itu adalah kasih karunia Allah. Itu bukan karena kemampuan kita, tetapi sesungguhnya itu terjadi karena Allah berkenan. Percaya, keselamatan itu adalah kasih karunia Allah. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk melakukannya. Tidak ada orang yang boleh untuk memegahkan diri karenanya. Bapak, Ibu, saudara sekalian dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, inti dari kepercayaan kita adalah kebangkitan Kristus. Saat-saat ini barangkali kita mudah untuk mengatakan saya percaya kepada Kristus. Tetapi tantangannya tidak ringan, apalagi di masa pandemi saat ini. Berani percaya berarti kita mengambil sikap bahwa apapun yang terjadi di depan, kita tetap menaruh percaya dan iman kita kepada Kristus Yesus. Apapun yang terjadi. Bapak, Ibu, barangkali kita sudah pernah mendengar tentang ilustrasi sebuah cerita tentang pemain akrobat yang dia berjalan di antara bentangan tali di dua tiang yang dibentangkan begitu. Kemudian ketika ia bertanya kepada orang-orang banyak, para penonton, apakah
kalian percaya bahwa saya bisa melewati bentangan tali ini dari ujung tiang satu ke tiang yang kedua? Orang-orang mengatakannya dengan keras. Kami percaya, saya percaya. Lalu kemudian pemain akrobat ini bertanya kepada para penonton, adakah di antara kalian yang mau aku gendong untuk aku ajak menjalani bentangan tali ini dari tiang yang pertama ke tiang yang kedua? Sunyi. Tidak ada yang kemudian berani untuk menyatakan, saya siap dan saya percaya. Sampai kemudian ada seorang yang berkata bahwa saya berani, saya percaya. Dan kemudian orang ini masih muda, ia naik ke atas, kemudian ia ikut digendong oleh si pemain akrobat ini berjalan melintasi tali. Bisa dengan selamat sampai ke seberang. Dan ketika ditanya berikutnya, kenapa kamu begitu berani? Karena aku tahu siapa yang menggendongku. Ia adalah Bapakku. Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, berani itu bukan hanya ungkapan lip sync, ungkapan bibir semata. Ketika suasana sedang ceria, suasana sedang bahagia, apa yang kita doakan terkabulkan. Tetapi berani itu juga dituntut ketika saatnya kita melihat ke depan dalam suasana yang tidak pasti, suasana yang tidak tentu. Iman kita dituntut untuk kemudian diuji pada kondisi-kondisi yang seperti ini. Di masa-masa pandemi saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, dan di masa-masa Paskah, dua hal sama yang akan kita jalani. Kita akan melaluinya dengan satu keyakinan, kita akan menjadi manusia Paskah secara rohani ketika kita mengimani dan kebangkitan Kristus menginspirasi ketidaktakutan kita menghadapi hidup dan jalan di depan. Dan manusia Paskah secara jasmani ketika kita yakin dan percaya bahwa pandemi ini pasti berlalu. Dan kita akan menjalani kehidupan tentu dengan suasana normal yang baru. Tetapi ini adalah bagian dari perjalanan kehidupan kita. Perjalanan kehidupan yang harus kita lakukan. Karena ketika kita menyatakan iman percaya kita sebagai orang Kristen, bukan berarti bahwa kemudian semua hal yang di depan kita akan mulus seperti jalan tol. Tetapi di depan kita tetap ada tantangan. Tetapi satu keyakinan dan percaya kita, Allah akan menggendong kita. Allah akan melapangkan jalan kita. Allah yang akan memimpin hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, berani percaya menuntut sebuah keyakinan bahwa nanti dalam hitungan detik ke depan, dalam hitungan menit ke depan, hitungan hari ke depan, Allah ada dan menyertai langkah kita. Kalau kita membaca Alkitab di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44, di situ ada satu bacaan kecil tentang persembahan seorang janda miskin. Yang dikatakan bahwa Yesus berkata bahwa janda ini memberikan dengan seluruh nafkahnya. Itu yang menjadikan persembahannya ini lebih berarti, lebih berharga dibanding persembahan yang sama nilainya. Sama-sama mempersembahkan 20.000, 30.000, tetapi janda ini memberikan seluruh nafkahnya. Apa yang tampak di situ? Janda ini berani mengambil sikap percaya bahwa nanti Tuhan akan memberikan berkat tetap kepada saya. Cerita ini mengungkapkan kepada kita sebuah hal yang bisa kita lakukan di dalam hidup kita. Bagaimana sebagai orang percaya, orang Kristen, kita mengambil sikap tetap berani percaya dan tidak takut menghadapi masa depan. Meskipun masa depan itu kita belum tahu seperti apa bentuknya. Seperti apa nanti masa pasca pandemi ini, di mana kita harus menjalaninya dan juga anak-anak kita. Tetapi satu keyakinan dengan berani karena percaya bahwa Allah ada menyertai kita. Dan berani untuk percaya, untuk mengambil sikap iman kita takkan goyah
di sepanjang hari yang kita jalani. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, seorang tokoh internasional, Bill Gates, pernah melakukan perjalanan dan dia di bandara kehabisan uang. Lalu kemudian seorang tukang koran, karena dia ingin sebenarnya beli koran tapi nggak punya uang. Lalu kemudian seorang tukang koran memberikan kepada dia koran, dan Bill Gates mengatakan, aku nggak punya uang, ini kuberikan gratis kepadamu. Kemudian berikutnya juga mengalami hal yang sama, yang kedua kalinya. Dan Bill Gates kemudian menerima koran itu dan ia mengatakan, aku tak mampu membayarnya. Dan tukang koran itu dengan tulus mengatakan, ini kuberikan gratis kepadamu. Berselang lama, Bill Gates sekarang menjadi seorang miliuner, seorang yang terkaya di dunia. Dia kemudian teringat, dia pernah diberi koran, kemudian ia datang kepada tukang koran itu dan kemudian ia berkata, aku akan memberikan kepadamu apapun yang kau minta. Tetapi tukang koran ini berkata, apa yang kau berikan tidak akan bisa membalas apa yang pernah kuberikan, karena aku memberikannya dari kekuranganku dan engkau sekarang akan memberikan dari kelebihanmu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, tidak mudah untuk memberikan ketika saatnya kita berkekurangan. Ketika saatnya himpitan persoalan begitu banyak dalam hidup kita. Ketika saatnya kita tidak mampu dan leluasa untuk menjalani aktivitas kehidupan kita. Tetapi sama seperti bacaan kita hari ini, kita boleh meneladan kepada Abraham, menaruh percaya kepada Allah akan sesuatu yang belum terjadi. Tetapi yakinlah bahwa semua rencana Allah itu adalah rencana damai sejahtera. Bagi kita, bagi keluarga kita, dan bagi orang-orang yang kita kasihi. Kiranya ini menginspirasi kita semuanya untuk mengambil sikap, berani percaya. Berani karena percaya, dan berani untuk tetap percaya dalam kondisi apapun dan dalam situasi apapun di mana Tuhan menempatkan kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Mari kita bersama-sama meneduhkan hati kita sesaat dalam saat teduh. Jemaat kami undang berdiri untuk kita bersama-sama mengakui iman percaya kita. Saudara yang terkasih, sabda Tuhan hari ini telah meneguhkan iman kita. Maka marilah menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah tempat
sandaran hidup kami, dikala kami mengalami kesesakan. Dalam setiap pergumulan hidup yang kami jalani, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sejengkal pun. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur, karena Engkau sudah memberikan firman-Mu bagi kami, ketika Engkau menyatakan kepada kami untuk tetap mengambil sikap berani, untuk percaya bahwa langkah-langkah kaki kami tidak akan pernah Engkau tinggalkan. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan terkabarkannya firman-Mu yang saat ini sudah kami dengarkan, boleh menjadikan sumber kekuatan iman kami hari lepas hari, untuk tetap menaruh percaya kami kepadamu. Tuhan, kami menyadari bahwa percaya kami ini adalah sesungguhnya kasih karunia-Mu. Karena sesungguhnya ini adalah bentuk dari pemberian-Mu yang memuat penugasan bagi kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh menjadi manusia Paskah, yang kami boleh terinspirasi dan terilhami oleh kebangkitan Kristus yang mengalahkan maut dan mengalahkan segala sesuatu untuk menyempurnakan karya penyelamatan Allah. Saat ini Tuhan, kami berdoa syafaat kepadamu. Ketika kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing, kami mohon pimpinan dan berkat Tuhan. Di dalam sepanjang aktivitas kehidupan keluarga kami, Tuhan, jangan pernah Engkau tinggalkan. Engkau memberkati kiranya anak-anak kami yang masih dalam tahap sekolah, baik mereka yang ada di tataran PAUD, pendidikan dasar, menengah, perguruan tinggi. Tuhan berkati mereka semua, sehingga mereka boleh menyatakan kasih setia Allah. Mereka boleh menyatakan iman mereka melalui pendidikan yang mereka jalani, dan mereka peroleh hasil terbaik karena pimpinan dan berkat Tuhan. Mampukan kami sebagai orang tua untuk mendampingi mereka, sehingga mereka tersiapkan, mereka boleh untuk melakukan pendidikannya sebaik-baiknya, menyatakan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Kami juga boleh berdoa bagi anak-anak kami yang dalam masa-masa persiapan untuk menikah, Tuhan berkati. Begitu juga anak-anak kami yang dalam masa-masa pencarian untuk pekerjaan, Tuhan tolonglah kiranya, sehingga mereka boleh pekerjaan yang seturut dengan kehendak Tuhan, menjadikan kecukupan bagi kehidupan keluarga mereka. Kami juga menyerahkan kehidupan kami semua dalam bekerja, aktivitas keseharian kami di rumah kami, Tuhan berkati. Begitu juga untuk orang tua kami, Tuhan, yang karena usia tua mereka tidak dapat beribadah bersama kami di gereja. Tuhan, hadirlah dalam hidup mereka, lawatlah mereka dengan kasih sayang-Mu, sehingga orang tua kami ini senantiasa dalam keadaan sehat, karena pimpinan dan berkat Tuhan. Begitu juga Tuhan berkati iman percaya mereka, untuk boleh menjadi teladan bagi kami, anak cucunya. Tuhan berkati keluarga kami masing-masing dalam pergumulan hidup yang kami jalani. Kami juga mendoakan Gereja Kristen Jawa Wonogiri di tempat ini, ya Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan kiranya hadir di dalam setiap aktivitas rancangan program yang dilakukan oleh setiap tangan yang bekerja di Gereja Kristen Jawa Wonogiri ini. Tuhan berkati baik semua aktivis, komisi-komisi, demikian juga majelis gereja. Tuhan pimpin dalam masa-masa pandemi ini, sehingga boleh menghasilkan keputusan-keputusan yang mendatangkan kemanfaatan bagi gereja kami, dan semakin bertumbuh iman kami sebagai jemaat Tuhan. Tuhan berkati juga Bapak Pendeta dan keluarga, sehingga senantiasa dalam keadaan sehat untuk melakukan setiap aktivitas pelayanannya. Kami serahkan gereja kami, Tuhan, Engkau sendiri yang campur tangan dan memberkati. Begitu juga kami boleh berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami, dari jajaran tertinggi Bapak Presiden sampai jajaran yang terendah Tuhan pimpin, sehingga mereka boleh melakukan tugas-tugas pengabdiannya di pemerintahan, menjadikan kesejahteraan bagi negara dan bangsa kami. Secara khusus, kami berdoa untuk Bapak Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri. Tuhan berkati mereka ketika mereka sudah dilantik,
dan mereka boleh kiranya Tuhan pimpin untuk melakukan tugas-tugasnya dan menjadikan kesejahteraan, kemajuan bagi Kabupaten Wonogiri tercinta. Kami mohon berkat Tuhan untuk setiap aktivitas-aktivitas yang dijalani baik di tataran pemerintahan, di tataran gereja kami, dan juga di tengah-tengah masyarakat, negara dan bangsa ini. Kami serahkan Tuhan doa sembahyang kami, kiranya Tuhan sempurnakan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kami. Ampuni apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan di dalam kami beribadah. Saat ini kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, marilah saat ini kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya di dalam setiap kehidupan kita. Dengan mengingat Mazmur 136 ayat yang ke-26 sebagai landasan untuk kita mengucap syukur. Yang demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jalannya persembahan akan diiringi dengan Kidung Jemaat 291, bait yang pertama sampai secukupnya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Berdiri. Marilah persembahan ini kita haturkan di hadapan Tuhan di dalam doa kami hantarkan. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucapkan terima kasih dan puji syukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan persembahan. Walaupun persembahan yang kami sampaikan tidak sesuai dengan berkat yang selalu Engkau limpahkan dalam setiap kehidupan kami, namun kami percaya Bapa bahwa Tuhan akan menerima dan akan mensucikan, sehingga persembahan ini hanya berguna untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa,
hamba-Mu yang Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan, kepandaian, dan kejujuran, sehingga persembahan ini juga berguna untuk kelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Bapa di surga, juga kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih, karena Engkau telah menyampaikan sabda firman-Mu melalui Bapak Susilo Djoko Raharjo. Kiranya kami semua urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga sabda firman-Mu yang kami terima pada saat ini bisa kami renungkan, bisa kami rasakan, dan bisa kami laksanakan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami layak hidup di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, apabila di dalam kami menyampaikan persembahan dan juga menerima sabda firman-Mu, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu, kiranya Tuhan mengampuni. Dan jikalau sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah pada saat ini dan pulang kembali ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan menyertai langkah kaki kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, sehingga kami bisa sampai di rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat, sehingga bisa bertemu dengan keluarga dalam keadaan sukacita. Hanya di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami serahkan. Terima kasih Bapa. Amin. Amin. Bersama-sama kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan, Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin dan kuasanya, Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Mari kita undur dari tempat ibadah ini. Mari kita undur dari ibadah yang kita jalani, dan kita mohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.